Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tata letak, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang unsur-unsur tata letak. Namun sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu tata letak. Jadi tata letak itu atau biasa disebut sebagai layout merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis. Jadi prinsip tata letak ini terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama yaitu kesebandingan atau proporsi, yang merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian satu dengan bagian lainnya, atau bagian dengan unsur keseluruhan. Jadi kesebandingan atau proporsi ini merupakan perbandingan ukuran yang dianggap tepat. Contohnya di sini sudah ada sebuah gambar. Jadi dari segi proporsi dia sudah sesuai. Nah, apabila gambar piring ini lebih besar daripada gambar tabung ini, tentu dia tidak akan sesuai. Jadi ini merupakan contoh dari proporsi. Yang kedua yaitu irama atau ritme. Irama atau ritme merupakan sebuah perulangan oleh sebuah unsur yang berbeda dan pergerakannya secara berurutan yang berkelanjutan. Nah, kunci dalam pembentukan sebuah ritme visual yaitu perulangan dan variasi. Di sini sudah ada contoh dari irama. Ada gambar asap. Jadi di sini banyak gambar asap, dia bentuknya sama, cuma digandakan saja. Yang membedakannya yaitu dari segi warnanya. Ini merupakan contoh dari irama. Yang ketiga yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini merupakan kondisi sebuah desain ataupun benda yang membuat semua kekuatan jadi bekerja dan tidak saling menghilangkan satu dengan yang lainnya. Ada 2 prinsip dasar keseimbangan. Yang pertama yaitu keseimbangan simetris atau formal balance. Ya, keseimbangan simetris ini merupakan keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dengan kanan maupun atas dan bawah secara simetris atau setara. Yang kedua yaitu keseimbangan asimetris atau informal balance, merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda. Jadi ini untuk keseimbangan asimetris ini dia tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun komposisinya terasa seimbang. Contohnya, ini contoh dari keseimbangan simetris. Pada gambar ini ada 2 gambar pohon kelapa. Ada dia satu unsur ya sama. Jadi sifatnya hampir sama seperti mirror atau cermin, hanya dia digandakan. Ini merupakan contoh dari keseimbangan simetris. Sementara ini contoh gambar dari keseimbangan asimetris. Jadi dia ini contoh dari keseimbangan asimetris. Jadi dari unsur yang berbeda, namun karena komposisinya pas jadi terlihat bagus. Lihat dari gambar gedung ini. Di sini dia ada banyak gedungnya, sementara di sini sedikit dan ada yang berwarna hitam. Cuman karena adanya komposisi yang pas sehingga enak dilihat atau bagus dipandang. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu kesatuan atau unity.
kesatuan ini merupakan hubungan yang penting. Jadi kesatuan atau unity ini merupakan hubungan yang penting karena dengan ketidakadaannya dari kesatuan ini, semua akan terlihat berantakan. Nah, jadi prinsip kesatuan ini merupakan penyatu dari semua elemen yang ada. Kesatuan ini merupakan penyatu dari semua elemen yang ada. Contohnya masih pada gambar yang sama. Nah, di sini dari banyak unsur ya, ada gambar. Nah, jadi unity ini adalah penyatu semua elemen, ada tulisan, ada gambar, dan ada background. Nah, apabila dari gambar ini dihilangkan, tentu tidak bagus untuk dilihat, seperti ada yang kurang. Ini merupakan contoh dari unity atau kesatuan. Yang kelima yaitu kontras. Nah, kontras ini adalah prinsip yang bertujuan untuk menjauhkan bagian desain dalam bidang yang tampak sama. Nah, jika bagian yang tidak diinginkan sama, maka secara otomatis akan membuat berbeda dari yang lainnya. Kontras ini menjadi visualisasi yang membuat ketertarikannya sendiri. Dan kontras inilah yang menarik pertama kali minat pembaca. Nah, contohnya pada gambar ini, pada saat kita melihat gambar ini, tentu yang akan kita perhatikan yaitu gambar ini. Jadi dia memiliki ketertarikan tersendiri. Jadi pasti fokus pertama kita pada gambar ini, bukan pada gambar ini ataupun pada gambar stadion ini. Jadi ini merupakan contoh dari kontras. Ada pembeda antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Yang terakhir yaitu keselarasan atau harmoni. Nah, keselarasan ini akan mudah dibentuk dan dapat dicapai bila menghadirkan kesamaan atau kemiripan. Keselarasan atau harmoni dapat diwujudkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu keselarasan dari segi bentuk, ialah di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Yang kedua yaitu dari segi warna, memiliki pengaruh yang sangat besar karena setiap warna itu memiliki sifatnya masing-masing. Nah, di sini ada contoh gambar dari keselarasan atau harmoni. Nah, karena dari segi warna memiliki sifatnya masing-masing, tentu warna hijau ini sangat cocok untuk tema Seminar Nasional Lingkungan Hidup. Jadi, apabila dari segi warnanya ini dia pohonnya warna merah, tentu akan tidak sesuai dengan tema dari gambar ini. Jadi ini contoh dari keselarasan atau harmoni. Nah, demikian penjelasan singkat tentang prinsip tata letak. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui jalur pribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.